Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Mulia Astuti, NIM 201130148. Di sini saya akan menjelaskan materi bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana dan profesional. Seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian, ia menjadi warga negara yang baik dan terdidik, smart and good, dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2002 tentang pendidikan tinggi, program sarjana merupakan menengah atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual dan atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri dan menjadi profesional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, atau kecakapan, memiliki standar mutu, ada norma, dan dalam arti modern atau negara kebangsaan. Dikenal dengan adanya perjanjian Westphal 1648 di Eropa sebagai kesepakatan mengakhiri perang selama 30 tahun di Eropa. Berbicara warga negara biasanya terkait dengan masalah pemerintah dan lembaga-lembaga negara seperti lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, pengadilan, dan kepresidenan dan sebagainya. Di Indonesia, istilah warga negara adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda Staatsburger. Selain istilah Staatsburger, dalam bahasa Belanda dikenal pula istilah onderdan. Menurut Sueto Prawiro, istilah onderdan tidak sama dengan warga negara, melainkan bersifat semi warga negara atau kaula negara. Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan, sikap atau nilai dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan dengan menggali sumber-sumber pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, baik secara historis, sosiologis, maupun politis, yang tumbuh atau berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan, serta pencerdasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hingga dapat disadari bahwa bangsa Indonesia memerlukan pendidikan kewarganegaraan. Untuk memahami pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, pengkajian dapat dilakukan secara historis, sosiologis, dan politis. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia, berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia dimulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum menanamkan Indonesia. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan, bahwa pendidikan kewarganegaraan telah mengalami beberapa perubahan, baik tujuan,
orientasi, substansi, materi, metode pembelajaran, bahkan sistem evaluasi. Semua perubahan tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Ontologi PKN adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status warga negara dapat meliputi penduduk yang berkedudukan sebagai pejabat negara, sampai dengan rakyat biasa. Tentu peran dan fungsi warga negara berbeda-beda, sehingga sikap dan perilaku mereka sangat dinamis. Oleh karena itu, mata kuliah PKN harus selalu menyesuaikan atau sejalan dengan dinamika dan tantangan, sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara implisit, setiap konstitusi memiliki ketentuan tentang warga negara. Artinya, konstitusi yang berbeda akan menentukan profil warga negara yang berbeda. Hal ini akan berdampak pada model pendidikan kewarganegaraan yang tentunya perlu disesuaikan yang konstitusi yang berlaku. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntunan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya, kecenderungan masa depan meliputi isu tentang HAM, pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup. Sebagai warga negara muda, mahasiswa perlu memahami, memilih, kesadaran, dan partisipasi terhadap gejala demikian. Era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi. Informasi mengakibatkan perubahan dalam semua tantangan kehidupan termasuk pelaku warga negara, terutama peserta didik. Kecenderungan perilaku warga negara ada dua, yakni negatif dan positif. PKN perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara bangsa. Sebaiknya PKN perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga yang cenderung negatif. Oleh karena itu, kurikulum PKN termasuk materi, metode, dan sistem evaluasinya harus selalu disesuaikan dengan perkembangan iptek. Berdasarkan hasil analisis ekonomi yang diterbitkan oleh Kemendikbud 2013, bangsa Indonesia mendapatkan bonus demografi sebagai modal Indonesia pada tahun 2045. Bonus demografi ini adalah peluang yang harus ditangkap dan bangsa Indonesia perlu mempersiapkannya. Untuk mewujudkannya, usia produktif akan mampu memproduksi secara optimal apabila dipersiapkan dengan baik dan benar. Tentunya, cara yang paling strategis adalah melalui pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.